Mbak. Masih ingat nggak ya suara saya? Aman, ya, aman. sorry ya gangguan. Aman ya. Oke. Baiklah, aku mau nyapa peserta lagi. Tolong raise your hand biar aku lebih semangat nyapanya, biar lebih semangat abis ini kita sapa para narasumber kita yang spesial hari ini. Oke, aku mau lihat siapa aja yang udah raise your hand. Halo, Mas Gatot. Halo, Mas Chandra. Halo, siapa lagi nih? Wah, lumayan ya aku. Kalau kebanyakan nyapa nanti kita jadi buang-buang waktu. Oke, kalau gitu aku mau nyapa, sebelum nyapa aku mau jelasin dulu. Talks itu apa, Jarivis itu apa. Karena kan sebelum kita ngobrol banyak, pasti para peserta juga pengen tahu dong, Jarivis itu siapa? Kok ngadain J-Talks? J-Talks itu apa? Yang kayak gitu. Oke, secara singkat, Jarivis sendiri adalah aplikasi asisten petugas lapangan atau pekerja lapangan. Fungsinya apa? Asisten. Jadi gini misalnya, secara sederhana, misalnya bapak atau ibu yang hadir hari ini punya bisnis gitu ya, terus punya karyawan, terus karyawannya mungkin seperti kurir atau sales atau mungkin surveyor, terus kita kasarnya gini, sebelum adanya WFH, orang-orang lapangan itu kebanyakan pagi-pagi absen dulu ke kantor, habis itu mereka ke lapangan, terus sore-sore baru pulang lagi ke kantor buat absen lagi, itu kasarnya ribet ya, apalagi semenjak ada pandemi seperti ini sudah WFH, jadi kayak wow itu sangat-sangat lumayan beresiko dan juga lumayan ribet. Nah akhirnya hadirlah Jarivis untuk supaya kita bisa absen di mana saja atau absen online. Kita pun juga bisa report di mana saja, yaitu report online. Jadi nggak perlu repot-repot lagi ada WA group atau repot-repot dari Excel, dari laptop, terus kita save dulu, terus kita pindahin lagi ke WhatsApp group misalnya. Sekarang udah tinggal semua by system, sudah ada di handphone Bapak Ibu nanti. Terus selain report online, kita juga punya GPS tracking. Jadi pasarnya kita bisa memantau nih, tim kita lagi di mana ya, bener nggak ya dia datang ke klien kita, bener nggak ya dia ngirim barang ke klien kita, bener nggak ya dia survei di lokasi ini, yang kayak gitu. Terus kenapa ada Jet Talks? Apa hubungannya? No, Jet Talks sebenarnya tujuannya hanya kita pengen sharing session bersama. Karena kita nggak pengen cuma fokus terlalu teknologi atau terlalu teknologi. Jadi kita hadir untuk seri session apapun itu. Supaya apa? Kita nambah ilmu bareng-bareng dan kita juga bisa kenal sama para konsumen kita. Jadi seperti itu fungsinya. Nah, hari ini narasumber kita ada dua yang spesial, yaitu yang pertama adalah Mas Gatot Wicaksono selaku CEO dari Jarivis. Boleh disapa dulu Mas Gatot. Halo, selamat siang Mas Gatot. Halo semua, apa kabar? Makasih banyak ya Mas. Aku tahu banget Mas Gatot ini sibuk banget. Ingin tahu waktunya aja lumayan Mas jauh-jauh hari. Thank you banget udah mau join buat sama kita hari ini. Terus dan yang spesial nggak cuma Mas Gatot yang bakal ngobrol sama kita, tapi juga ada Bapak Indra Cahyuno, pendiri dari Gerakan Sosial OKOC. Selamat siang Bapak Indra. Boleh kita hai-hai Pak, sapa-sapa Pak. Halo, apa kabar? Halo Pak, apa kabar Pak Indra? Baik Bapak, terima Baik, kasih sudah Mbak Mareta dan Mas Gatot. Thank you Pak, sudah join Pak. Sama-sama, sama-sama. Iya, mau tahu nih sekarang Pak Mas Gatot dan juga Pak Indra Uno ini lagi sibuk apa sih? Selain mungkin sibukin itu, kita pengen tahu aja sih, kita sedikit aja dikit gitu. Mungkin Gimana? Sorry Mbak Eca, agak putus suaranya. ya, Iya, halo benar. mungkin sinyal saya Iya, buat hilang. sinyal. Khawatir aku. Sekarang masih putus-putus nggak? Aman, aman. Udah tetap. Iya, aku pengen tahu sekarang kesibukannya Mas Gatot dan Pak Indra ini apa sih selain sibuk ini itu gitu. Biar diceritain ke teman-teman. Mungkin boleh dimulai dari Mas Gatot dulu atau Pak Indra. Oke, mungkin aku dulu kali ya Pak Indra, izin Pak sharing sedikit Iya Pak. dong, tuan rumah harus. Siap, Tuan Pak. rumah. Ya, sebelumnya thank you Pak Indra sudah join Pak hari ini Pak. Thank you Pak sudah mau sharing-sharing Pak bareng kita Pak. Kalau ditanya kesibukannya, alhamdulillah sekarang masih ngejalanin ini Jarivis ini Pak. Jarivis seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Mareta,
ini kebetulan memang 100% produk lokal gitu ya Pak ya. Saya bikin memang untuk membantu semangatnya para business owner lah Pak, para business owner yang levelnya memang kita justru segmen marketnya yang middle low Pak. Jadi kita memang pengen membantu UKM lah Pak untuk mereka go digital gitu. Terutama yang teman-teman UKM yang punya tim lapangan. Contohnya tim lapangan banyak ya Pak, kalau kita ngomongin tim sales, surveyor, tim delivery, tim courier gitu ya, tim teknisi segala macam, mereka banyak yang punya sebetulnya tim lapangan. Contohnya kayak home service AC, terus ada pengiriman dari grosir-grosir gitu ya. Nah mereka kadang-kadang nggak mau go digital tapi suka kepikiran gini Pak, suka kepikirannya, wah kalau invest orang IT itu mahal, bayar server bulanan itu mahal. Gitu. Nah jadi hadir sebetulnya bantuin teman-teman pebisnis tadi supaya bisa merasakan go digital juga, tapi dengan harga yang murah. Gitu. Jadi kita memang sekarang kalau ditanya kesibukannya ya masih fokus ngebantuin para pengusaha lah Pak, untuk membantu mereka go digital. Gitu memang. Oh, jadi cita-citanya lumayan ya, maksudnya pengen go digital Indonesia ya, pengen membantu Indonesia tuh nggak cuma Jawa dan Bali yang Mas Gatot ya, tapi mungkin seluruh Indonesia yang pelosok-pelosok juga udah go digital. Karena memang kalau saya lihat, kalau nggak salah tuh masih ada cerita anak-anak yang suka dapat internet atau nggak beli kuotanya cuma yang 10.000 yang kayak gitu-gitu ya kalau di pelosok ya. Oke, kita kembali ke Pak Indra ya Pak Indra. Aku pengen tahu nih Pak Indra, kan Pak Indra ini pendiri dari gerakan sosial OKOC. Kalau nggak salah nih ya Pak, kalau saya salah tolong direvisi ya Pak ya. Oke, kalau nggak salah pasti benar. Benar, Bapak benar banget. Ya, OKOC itu One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship, benar ya Pak ya? Nah, aku kalau boleh tahu nih, mungkin ada beberapa orang yang udah tahu, tapi kan mungkin masih banyak juga yang belum tahu. Sebenarnya cita-cita dan tujuan OKOC itu apa sih Pak? Boleh diceritain sedikit aja Pak? Oke, jadi makasih nih. Pertama nih saya congratulate nih. Ada J-Talks dari Jarivis. Thank you Pak. Keep inspiring ya. Keren. Saya panggilnya moderat Mbak Uca atau Mareta Khairin? Boleh dipanggil Eca aja Bapak, biar lebih singkat. Oh Eca, oke. Alright. Aku kenal Mas Adit organisasi aku. Sak grup inovasi ning aku. Oh, orang-orang ada yang oh kuwi sendiri Indomaret ngerti ya Mas. Oke Bapak, silahkan, maaf ya. Nggak apa-apa. Kebetulan saya juga bisa nge-mute, jadinya saya mute aja barusan. Oke, baik. Makasih ya Cak dan Gatot. Ini luar biasa ya, CEO Jarivis. Dan Jarivis mulia banget nih mau berkontribusi. Ya, jadi sebenarnya kalau OKOC itu wah kelop banget deh dengan Jarivis. Dan saya juga sebelum saya jawab itu saya nyapa yang lain yang di sini ya. Semangat siang itu bukan semangat pagi lagi, tapi kita ingin semuanya seperti semangat pagi. Ya, jadi saya sampaikan kepada teman-teman semangat pagi. Ya, jadi supaya kita siang ini walaupun perutnya terisi, tapi tetap in tune dan fokus gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya sederhana, apa dan kenapa ada OKOC? Jadi OKOC itu sebenarnya gerakan sosial yang dimulai jauh sebelum dia keluar nama OKOC-nya 2016 tuh ya, berarti kemarin 12 Desember baru ulang tahun yang kelima OKOC. Tetapi gerakan sosialnya itu
sudah dimulai dari tahun 2000. Wow, lama ya. Jadi tahun 2000 Lama itu, banget ya Pak ya. jadi dari tahun 2000 itu orang tua kami, Bu Min dan Pak Heng itu, dia memulai suatu gerakan sosial dalam bentuk yayasan. Yayasan namanya juga nama ibu saya, Ibu Min Uno. Jadi Yayasan Min Eruno Foundation. Kenapa sih? Karena waktu itu kalau teman-teman, ini barusan saya suaranya keputus gitu nggak? Enggak ya? Enggak, Pak. Aman, Pak. Aman ya? Aman. Oke. Soalnya tadi barusan screen saya agak ngeblank gitu. Nah, jadi tahun 98 itu kita punya kejadian yang mirip-mirip dengan pandemi hari ini. Tapi waktu itu dipicu oleh krisis moneter. Jadi mata uang rupiah kita jatuh banget gitu ya. Dan kita melihat efek yang mirip-mirip. Nah, waktu itu juga dampaknya sama. Banyak teman-teman di mahasiswa kuliah itu terancam putus sekolah, sehingga kita pikir oh ya udah kita kasih beasiswa aja. Ternyata beasiswa itu nggak cukup, karena apa? Karena kita tahu bahwa pendidikan kita nggak sepenuhnya memberikan selain mencari kerja, ya padahal kita bisa menciptakan kerja dengan meningkatkan skill kita, ya. Dari skillnya itu sebenarnya sederhana. Skill itu ada dua kan, ada komponen, ada dua. Satu adalah knowledge, kedua adalah experience. Ya, kombinasi dari kedua ini menjadi skill atau kompetensi, dan itu dari awal naik terus. Nah, kita menyadari bahwa memberikan beasiswa kepada teman-teman mahasiswa itu not necessarily membuat mereka skillful di dalam mendatangkan penghasilan. Nah, akhirnya kita atau transform dari beasiswa menjadi beasiswa wirausaha. Jadi khusus buat teman-teman mahasiswa yang sudah punya usaha atau ingin punya usaha. Nah, ini akhirnya terbentuk sebuah kurikulum karena tahun demi tahun kita melakukannya. Dan ini bisa dicek di Instagramnya MRUF Envoy, ya, Min Eruno Foundation. Itu programnya namanya Envoy atau Entrepreneurship Development for Youth. Nah, ini menjadi inspirasi cikal bakal waktu kita melihat kondisi di Jakarta pada 2016 itu, ternyata banyak sekali anak muda khususnya usia 15 sampai 24 itu yang nggak punya penghasilan, alias masih antri kerja, alias menganggur, ya. Nah, ini kita bilang kenapa nggak kita pakai kurikulumnya dari yayasan dan diperlebar, bukan hanya untuk mahasiswa, kita adjust untuk seluruh usia, ya, seluruh usia dan seluruh demografi grup atau social economy status. Nah, ini itu akhirnya 2016 kita bilang Jakarta itu kita mulai aja deh di Jakarta. Di Jakarta, dan pada saat itu saya ingin cerita latar belakangnya sedikit. Waktu itu ada event yang bersamaan, namanya Pilkada 2017, dan kita lihat kalau kita nggak memberikan solusi atau kontribusi kepada masyarakat DKI, kita bilang nggak perlulah adik saya itu untuk ikut-ikutan kontribusi yang lebih besar. Tapi ternyata waktu kita aplikasikan di 2016, kita lihat dengan cara volunteer itu masyarakat di kecamatan-kecamatan itu berbondong-bondong mau ikut pelatihan dan kemudian ada pendampingan usaha. Jadi sebelum 2017 kita melatih sekitar 40.000 orang, ya, dalam waktu 6 bulan atau kurang malah. Dan ini membuat kita confident, oh ternyata ada suatu model
yang bisa kita aplikasikan kepada Kota Jakarta. Nah, kesuksesan dari uji coba tersebut kita terapkan di Indonesia lebih luas lagi. Ternyata dengan sistem kesukarelawanan atau kita sebutnya gerakan sosial, itu orang lebih merasa memiliki dan memelihara yang kita sebut sebagai gerakan sosial penciptaan lapangan kerja OKOC ini. Jadi tadinya mulai dari one kecamatan, sekarang K-nya bisa ganti-ganti. One kampus, terus one kota, one kabupaten, terus one apa lagi ya? Masih banyak K lagi ya. Jadi yang kita bisa pakai. Nah ini kalau disebut gerakan sosial nggak boleh dimiliki oleh hanya sekelompok orang. Dia harus inklusif. Ya, inklusif sehingga kita juga membagikan secara cuma-cuma, melakukan TOT terus-menerus dengan para volunteer trainer dan pendamping-pendamping usaha. Agar apa? Agar usahanya yang mikro naik kelas jadi kecil, dari kecil naik kelas jadi menengah, karena dampaknya terhadap ekonomi sendiri maupun ekonomi sekelilingnya, keluarga dan masyarakat di sekelilingnya itu signifikan. Karena apa? Dia minimal akan mengurangi pertambahan baru dari orang yang tidak dapat kerja. Jadi ada alternatif. Ya, nggak melulu harus mencari kerja untuk dapat penghasilan, tetapi bisa untuk diri sendiri di-equip, ya, dilengkapi dengan skills, baru kemudian dia mendatangkan penghasilan. Dan tentunya ini didampingi. Kalau nggak didampingi, serasa naik sepeda matanya ditutup, pasti kejeblos gitu ya. Dan kejeblos itu investasi uangnya ada, investasi waktunya ada, investasi tenaga, pikiran, dan seterusnya. Jadi kita meminimalisir teman-teman untuk istilahnya kapok untuk berwirausaha atau berusaha. Gitu kira-kira. Agak panjang ya, Eca. Mohon maaf. No, Pak Indra, aku seneng dengernya. Soalnya aku juga suka diem-diem suka nonton ngobras. Jadi suka Oke, thank you Eca. cerita-cerita. Jadi gini Pak, tadi secara singkat cerita sebelumnya dari tahun 2000, itu lama banget sih Pak. Itu hebat sih, sampai sekarang masih bisa bertahan dan bahkan mungkin kasarnya jadi rebranding menjadi OKOC kasarnya gitu ya. Nah, kalau ngebahas OKOC mungkin kita bisa di next J-Talk sekali ya Pak ya. Aku sih sebenarnya lebih pengen kenal lebih dalam aja sama Pak Indra. Aku tuh pengen tahu, Pak Indra itu kan kalau nggak salah background-nya aerospace engineering ya. Terus kok bisa jadi jadi pebisnis, jadi pengusaha, bahkan menjadi ikut penggerak sosial di kewirausahaan. Aku pengen tahu aja nih Pak, soalnya kayak wow, dari aerospace gitu kan, yang teknik banget gitu anaknya kesannya gitu Pak. Halo? Iya. Ya, halo. Sorry tadi sempat hilang suaranya. Iya, dari aerospace terus kabur gitu ya. Kabur dari aerospace maksudnya kira-kira gitu ya. Iya, kasarnya wah gila otak Bapak kan sorry itu sih pasti logika banget, yang teknik banget gitu kan. Biasanya kan jadi orang-orang mungkin penerbang. Iya. Atau gimana, ini Pak belok ke kiri usahaan gitu, itu pengen tahu aja ceritanya itu kenapa gitu, kok bisa tiba-tiba berubah. Oke, jadi perjalanannya ini panjang, tapi saya singkat aja ya, singkat ya. Dulu zaman saya kan bukan zilenial, bukan milenial, tetapi kolonial ya. Kolonial itu super udah gocaples istilahnya. Nah, dulu itu Indonesia lagi seru-serunya membangun, dan membangun itu perlu tukang insinyur kira-kira ya. Dan waktu itu kebetulan sukanya cuman lihat-lihat pesawat terbang gitu. Jadi kayaknya ini, dan saya spend sekitar 10 tahun di industri itu, keliling-keliling sampai negara
Korea, terus Bangladesh, terus ke Nepal, Kathmandu itu untuk memberikan solusi kepada mereka untuk karena mereka nggak punya jalan yang bagus kan ya kalau di Bangladesh sama seperti kita sebenarnya. Jadi terbang dari point to point itu lebih gampang. Nah, tapi mulai makin ke sini saya melihat solusi teknologi itu nggak cukup dari sisi teknologinya. Misalnya dari tadi, Jarivis mempunyai solusi aplikasi. Tetapi pasti Mas Gatot ini ngerti benar bahwa itu hanya sebagian kecil aja dari solusi total. Dan ternyata solusi totalnya kalau di pesawat nih adalah mengintegrasi kepalanya para engineer ini. Itu lebih pelik daripada bikin roda pendaratan gitu ya, bikin sayapnya itu lebih pelik. Karena apa? Membuat pesawat itu semua udah ada teorinya, semua udah ada programnya atau aplikasinya. Dan kita cuma tinggal ikutin aja dan berkreasi. Tetapi kalau dengan manusia, manusia itu luar biasa kompleksnya. Setiap orang punya satu sidik jari yang nggak ada duanya di tempat-tempat lain gitu, di orang lain gitu. Kecuali emang dia tempelin aja ya sidik jarinya. Nah, ini menurut saya adalah sesuatu yang melengkapi. Karena tadi pesawat itu adalah tool aja ya, tool atau alat. Dan akhirnya saya mulai bergeser ke managing manusia. Nah, managing manusia akhirnya saya dari S2-nya aerospace, kemudian ambil lagi MBA untuk ngerti apa sih sebenarnya pengelolaan atau manajemen itu seperti apa. Ternyata saya harus mendalaminya melalui S3. S3-nya apa? Organizational behavior. Jadi manusia secara bersama-sama berkelompok, berjamaah, itu kalau kerja bareng itu gimana mekanismenya. Nah, akhirnya saya menuju ke sana dan menemukan suatu platform atau saya dapat insight gitu ya, platform bahwa yang membentuk manusia perilakunya itu adalah mindsetnya. Dan mindset ini adalah akal, kombinasi ya, akal dan pikiran. Jadi kalau kita pengen orang itu punya perilaku atau action atau tindakan tertentu, mindsetnya yang harus diulik. Ibaratnya kalau pohon, ya pohon itu kita ingin ada pohonnya berbuah bagus, lebat, manis, dan terus berbuah. Ternyata yang terpenting adalah kita pastikan akarnya tepat, sehat, dipelihara terus. Dia otomatis akan keluar. Sama, manusia juga seperti itu. Nah, untuk ke sana, jembatannya saya melihat adalah yang dibutuhkan oleh banyak pemuda. Itu tadi, pemuda kita yang buntu mencari penghasilan atau mendapatkan penghasilan, itu seolah-olah kehabisan akal. Dan padahal mereka kalau diberikan access to knowledge sedikit aja, udah itu terus didampingi juga sedikit juga, itu mereka mulai bisa mendatangkan penghasilan. Dan kalau mereka udah datang penghasilannya, atau kita sebut sebagai kewirausahaan, karena dia berwira usaha, jadi dengan usahanya dia sendirian dia bisa mendatangkan penghasilan, itu ternyata mengeluarkan dia otomatis dari kategori pengangguran. Dan itu menjadi solusi. Jadi ceritanya agak panjang ya, dari aerospace gitu, pelan-pelan kayak kejedot gitu ya, dapat insight. Oh ya, ini yang harus saya lakukan insya Allah for the rest of my life gitu. Jadi not only berwirausaha tetapi advocating wirausaha itu sebenarnya menjadi solusi kita untuk masa sekarang ini. Maybe 20 years from now, 25 years from now, udah kayak Amerika, nggak perlu di-advocate, tinggal didampingi, karena mereka apa? Sistem pendidikannya dari kecil sekali sudah membuka macam-macam alternatif. Kalau di kita disuapin, cenderung ya, disuapin, terus kondisinya satu saat kok nggak ada yang nyuapin ya, saya berhenti makan aja deh.
Nah, kan nggak bisa gitu. Deh kira-kira gitu. Makasih, Eca. Kita terusin lagi. Iya, berarti sebenarnya awalnya mungkin dari dasarnya Pak Indra ini memang tertarik dengan manajemen manusia ya, maksudnya interaksi sosial, terus pengen lihat, oh manusia itu seperti ini ya pemikirannya, oh tindakannya jadi begini ya. Awalnya mungkin dari kepo-kepo seperti itu ada jadi belajar lebih dalam ya. Wah, oke juga sih Pak. Terus kalau misalnya nih Pak, kan awalnya seperti itu, akhirnya membuka gerakan sosial membantu para wirausaha yang atau sorry to say yang mereka belum dapat kerjaan, akhirnya mereka ya udah gimana caranya menghasilkan uang sendiri yaitu dengan cara berwirausaha. Nah, gimana sih menurut Bapak kunci pengusaha yang sukses? Banyak nih teman-teman yang banyak juga yang titip pertanyaan yang kayak pengen tahu dong Pak Indra gimana caranya sih buat jadi anak misalnya anak SMK ini kan sesuai nih Bapak kan anak teknik terus anak SMK yang juga kejuruan juga kan mereka kasarnya ada juga berwirausaha juga. Nah, saran dari Bapak untuk menjadi sukses itu seperti Oke, thank you. Nih pertanyaannya keren nih. Jadi, first of all, wirausaha itu memang sebuah profesi. Ya, yang kita kerjain tiap hari, terus 9 to 5, 24/7 gitulah kira-kira. Tetapi ada yang saya selalu advocate bahwa boleh nggak kalau yang tidak berprofesi wirausaha, tapi dia punya mindset wirausaha. Boleh jawabannya. Dan itu penting banget karena apa? Karena bisa diaplikasikan di berbagai macam profesi. Sebenarnya wirausaha itu adalah action dari suatu creativity and innovation. Itu aja, nggak ada sesuatu yang rocket science gitu, nggak rumit gitu lah ya. Gimana mindsetnya itu bisa diaplikasikan di mana-mana. Nah, jadi saya bilang sebelum menjadi wirausaha, most important thing adalah awareness atau kesadaran bahwa employing atau mempunyai atau membenam-benamkan mindset wirausaha itu jauh lebih penting. Kenapa? Kita jangan kejar buahnya, tapi kita fokus pada akarnya. Supaya apa? Nanti buahnya one day dia akan keluar dan kalau udah keluar ya keluar terus gitu. Dan mudah-mudahan dan kita bisa terus mendapatkan penghasilan dari sana. Nah, kuncinya kalau saya itu ada 5 hal. Tadi saya udah sebut 2, tapi saya ulangin lagi 5 hal. Satu, seorang wirausaha atau nggak usah profesi wirausaha ya, tapi misalnya mahasiswa, terus dosen, terus karyawan, dia punya mindset yang karakternya adalah adanya openness. Openness itu apa? Keterbukaan. Ya, jadi terbuka terhadap segala sesuatu yang baru. Tentunya kalau yang kita sukai lebih bagus ya. Atau kita punya passion. Kedua, kalau kita udah terbuka terhadap informasi, yang kedua adalah readiness atau kesiapan. Buat apa ada dapat informasi numpuk-numpukin kayak kita punya kulkas gitu, masuk-masukin ke kulkas, habis itu kita nggak ready, nggak siap untuk ngapa-ngapain gitu ya, nggak diolah. Jadi busuk juga yang di dalam kulkas atau kadaluarsa. Yang kedua. Yang ketiga, baru kita apply, kita creativity. Creativity itu sebenarnya adalah solution aja. Ya solusi buat orang lain, tapi yang terpenting adalah solusi buat diri sendiri. Apa ya kira-kira ya? Nah, aplikasi dari creativity itu adalah yang kita sebut sebagai innovativeness atau innovation. Menjadi sesuatu yang aktual, yang bisa, bahkan ya inovasi itu kita nggak bicara barang aja, tapi kita juga bicara mengenai proses. Ya, ada proses-proses yang kita bisa perbaiki, tingkatkan, kita hilangkan. Nah, terakhir itu yang keempat ya. Yang kelima, yang terakhir, dan ini adalah integrity. Dan integrity nggak cuma diterjemahkan sebagai amanah atau jujur dan
yang baik-baik. Tetapi integrity itu saya terjemahkan sesederhana apa yang ada di akal, pikiran, ya akal, pikiran dan hati kita rasa itu keluar di lidah kita, jadi nyambung, ya ketersambungan. Dari lidah kita menjadi action kita di tangan kita itu sambung. Ya, jadi ketersambungan antara yang di akal dan dirasa dengan di lidah dan di tangan itu yang saya sebut sebagai integrity. Nah, kalau nggak integrity contohnya gimana? Kalau nggak berintegritas, sederhana. Akal, pikiran, rasa punya posisi A. Lidah punya posisi B. Tangan action punya posisi C. Kira-kira ada berapa orang dalam satu tubuh itu? Itu yang kita sebut sebagai multiple personality in one person. Ya, maka itu ya integrity itu is one of the most important trait, bukan hanya untuk wirausaha tetapi untuk everybody. Kenapa? Karena kita nggak pengen jadi multiple personality kan? Bisa susah nih kalau kita punya multiple personality. Nah, itu yang saya sebut sebagai the 5 characteristics of wirausaha. Dan ini bisa diterapkan karena saking generiknya, openness, readiness, creativity, innovation, integrity, ini bisa diterapkan dari balita sekalipun. Dari SD, dari SMP, SMA, habis itu dia pilih apa, tinggal dikasih skillnya, habis itu didampingi. Jadi seseorang itu, kalau kita baru mau mikir sekarang, mulai sekarang, is it too late? Never too late. Never too late. Tanya tuh Mas Gatot, bikin jari fish itu banyak enaknya atau banyak nggak enaknya? Pasti jawabannya banyak nggak enaknya, nggak nyaman ya. Karena apa? Karena Mas Gatot ini lagi journey atau perjalanan naik gunung. Naik gunung itu nggak ada yang ringan. Kalau tiba-tiba jadi ringan, ya tiba-tiba jadi ringan, berarti dia sedang tumbling down gitu ya, lagi jatuh atau sedang turun atau dia lagi di jalan datar. Everything is climbing the mountain ya. Jadi ibaratnya seperti itu. Everything requires effort, everything no shortcut gitu. Unless you wanna take a helicopter go to the top gitu ya. Tapi terus then what? Gitu. Nah, jadi that is how you want to go about. Put your mindset first, and then tindakannya akan keluar. Cara menjadi wirausaha yang sukses. Ya, berarti intinya tuh gini ya Pak, dari 5 itu adalah mau terbuka, mau belajar hal baru apapun, atau dikritik sama orang pun dia bisa nerima. Jadi nggak yang, ya kenapa emang produk saya kan paling bagus, tapi dikritik marah. Ya padahal kan itu untuk kebaikan usahanya juga. Readiness, kesiapan, mungkin kesiapan konsepnya, kesiapan marketingnya nanti gimana, kesiapan modalnya juga, mungkin kali ya Pak ya. Tadi apa sih creativity dan innovationnya itu akhirnya harus mempunyai produk yang nggak cuma untuk orang lain tapi untuk diri sendiri dan memang kamu butuh. Jadi akhirnya kalau kamu butuh ya orang lain pasti juga akan butuh kan kasarnya gitu. Terus integrity ini yang paling penting tadi ya Pak ya, integrity ya. Kita kasarnya kalau kayak orang pacaran jangan bohong gitu ya Pak ya, kalau bahasa sederhananya gitu. Dibilang ya saya jam 10 beneran jam 10 datangnya. Jangan baru jam 10 jalan gitu kan ya Pak. Nah, Betul. aku pengen ke Mas Gatot boleh ya Pak ya, nanya hal yang sama juga. Karena diem-diem Mas Gatot ini juga bisnis juga kalau nggak salah di fotografi. Nah, aku pengen tahu nih ceritanya suksesnya dia menjadi fotografer ini gimana sih Mas Gatot? Boleh di-share juga nggak? Oke, thank you Pak Indra, tadi penjelasannya keren Pak. Izin jawab ya Pak, tadi pertanyaan yang sama dari Mbak Eca. Oke, sebetulnya berangkat tadi terkait dengan foto gitu kan ya. Kebetulan saya memang salah satu hobi saya foto Pak Indra. Terus kebetulan pas foto dari 2011 kalau nggak salah 2011 sudah mulai foto asal-asalan gitu kan. Terus
apa namanya, dulu saya sambil kerja gitu ya, sambil kerja, tapi ngisinya itu diajak teman itu buat foto tuh di acara, dulu saya fotografer wedding Pak, kebetulan Pak. Jadi kebetulan 1 minggu gitu ya. Jadi bisnis saya yang fotografi itu tidak mengganggu jam kerja, jadi bisa jalan paralel lah, bisa dibilang gitu ya. Antara dulu saya waktu masih kerja gitu kan, jadi konsultan, terus juga 1 minggu saya masih bisa ngisi untuk jadi fotografer gitu. Nah itu berjalan kurang lebih dari tahun 2013 saya mulai ikut bantu teman gitu lah ya, foto sendiri sampai akhirnya alhamdulillah punya brand sendiri, tapi kebetulan sekarang udah nggak ikut foto lagi gitu karena ada timnya sendiri sekarang sudah gitu. Jadi teman-teman yang foto gitu. Jadi intinya kalau di foto memang kebetulan saya waktu itu singkat cerita memang passion saya gitu ya, salah satu hobi saya gitu ya. Terus juga kebetulan kok kalau kenapa alirannya, kalau ditanya kok alirannya mau ngambil yang foto wedding gitu. Nah ini apa namanya, nggak tahu kenapa saya senang aja gitu ketika saya foto orang wedding atau prewed gitu ya, saya ikut senang gitu karena itu mungkin pas hari bahagia gitu kan buat mereka gitu kan, dan saya ikut ambil dong capture momennya gitu kan. Nah itu saya lebih senang juga di situ. Nah itu mungkin yang tadi Pak Indra juga sempat sampaikan, kalau apalagi kalau kita passion di satu bidang gitu kan ya Pak ya, itu akan kayak apa ya, kayak hobi yang dibayar gitu ya Pak ya pada saat kita melakukan itu gitu kan. Nah mungkin sama juga dengan pada saat saya bikin Jaripis ini, sharing sedikit terkait dengan Jaripis ini adalah jadi di Jaripis sendiri kita punya ya unique selling point-nya itu adalah kita punya keunggulan Pak Indra, teman-teman semuanya, kita punya keunggulan itu di mana customer kita itu bisa create sendiri formnya Pak tanpa coding. Jadi nggak perlu coding lagi Pak di Jaripis. Kita tinggal drag and drop aja, bikin sendiri formnya. Jadi benar-benar low code lah istilahnya seperti itu. Nah itu kenapa saya bikin engine seperti itu, sebetulnya adalah again balik lagi karena berangkat dari saya waktu bikin satu produk gitu ya, waktu itu sebetulnya berangkat dari keresahan saya. Sebenarnya saya capek gitu Pak waktu itu Pak, berangkat itu capeknya dalam artian ketika ke customer ini pengennya inputannya A B C D E, ketika ke customer satunya lagi pengennya I J K L gitu kan, ketika customer satunya lagi pengennya yang lain-lain, beda-beda semua gitu, dan saya mesti mengakomodir itu. Sebagai kebetulan waktu itu saya orang produk, saya mesti mengakomodir itu. Jadi nah passion saya kebetulan memang solving problem. Jadi memang di dunia aplikasi lah bisa dibilang seperti itu, memang ada role seorang produk gitu ya, seorang produk yang memang harus melihat masalah gitu dan digali terus masalahnya. Why-nya tuh kenapa digali terus, kenapa sih kok customer maunya begini, gara-garanya kenapa, emang kenapa sih kok nggak mau pakai aplikasinya, kenapa, terus semuanya digali segala macam. Nah itu saya senang tuh melakukan hal tersebut gitu. Nah akhirnya di Jaripis saya bikin platform as a service yang memang kita punya engine-nya sendiri, bikinan kita sendiri Pak, nggak pakai produk dari luar gitu ya, memang kita create sendiri, ngoding sendiri gitu. Sampai akhirnya sekarang kita bisa bisa mengakomodir beberapa industri secara sekaligus tanpa coding semuanya. Jadi semua tinggal bikin sendiri formnya. Seperti itu Mbak Ica. Keren. Masya Thank you Allah. Pak. Thank you Pak. Harus kerjasama nih. Siapa? Nanti kita kontak-kontakan Pak. Langsung bikin waktu sama asistenku Mbak Winnie untuk paparan. Boleh. Ya, nanti lewat Mbak Eca juga Pak. Ininya Pak. Ya. Siap. Boleh Pak. Soalnya yang saya tahu ini Pak Indra, Mas Gatot ini memang bisnisnya ada aja dan salah satunya yang fotografi. Ditambah pas saya juga wow, anaknya tangguh gitu kasarnya. Memang benar kayak yang Kak Indra sebelumnya tadi sampaikan, yang namanya mau sukses itu naik gunung, kayak kita naik sepeda aja tapi menanjak ke gunung itu pasti berat, nggak mungkin enggak kasarnya gitu kan. Nah sekarang gini Pak, tadi ada titipan pertanyaan nih dari teman-teman. Kalau kita naik sepeda untuk naik gunung itu kan memang berapa, tapi kan sudah jalan ya, sudah mau jalan naik sepedanya nih. Terus caranya supaya ngilangin rasa males tuh gimana ya Pak buat jalanin usaha? Karena kan ya kita sebagai manusia mau kerja jam 7 berangkat aja kan kadang aduh bisa nggak sih jam 7 baru bangun, bukan jam 7 udah berangkat gitu kan. Nah kalau dari Pak Indra nih, saran Bapak untuk orang-orang, ayo kita
kita jangan males-malesan, kita harus semangat. Itu menurut Bapak gimana caranya untuk menimbulkan rasa itu, Pak? Oke, jadi jawabannya singkat banget nih. Ya, satu kalimat aja. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang kita beraspirasi seperti mereka. Misalnya ya, misalnya kalau ini ada pepatah, ada kata-kata dan bunyinya seperti ini. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita tertular harumnya. Kita berteman dengan tukang las, kita dapat bau asapnya. Bahkan bajunya bolong-bolong. Kalau kita ingin lebih disiplin, kelilingi diri kita dengan teman-teman yang disiplinnya lebih dari kita. Kalau kita ingin menjadi seorang wirausaha, kelilingi diri kita dengan teman-teman yang seperti itu. Kan sekarang lagi pandemi, gimana caranya mengelilingi? Nah, teman-teman kan punya ini nih, punya handphone. Nah, handphonenya pasti ada WhatsApp-nya. Dan di WhatsApp pasti punya grup. Katakan kita punya 10 grup. Minimal nih 5 grup itu kita chatting atau dari pagi sampai sore baca mengenai hal-hal yang kita inginkan. Misalnya contoh tadi wirausaha ya, supaya kita bisa mendatangkan penghasilan lebih besar. Berarti yang 5 grup ini bicaranya peluang, kesulitan, aturan, perizinan, pasar, ide baru, dan seterusnya. Lama-lama kita tadi tertular wanginya dari penjual minyak wangi ini atau teman-teman wirausaha. Dan kalau kita nggak kepengen cuman sekedar wirausaha, kelilingi kayak Mas Gatot gini, Jarivis harus punya satu network yang kelasnya kelas dunia. Ya, kelas dunia di mana setiap hari kita baca artikel tentang mereka, kita dengerin podcastnya mereka, kita lihat Zoom-nya, kita participate. Ini yang membuat kita seperti seolah-olah ketarik-tarik gitu ya. Atau bahasa yang tadi tertular, nggak sengaja juga tertular gitu. Oh, pola pikir kita, mindsetnya, jiwanya itu tertular. Dan ini caranya gimana? Tadi masuk ke WA group, terus teman saya terbatas ya, cuman kontaknya cuma 100. Oke, berarti kita bisa masuk ke komunitas. Ya, komunitas yang kita punya passion, misalnya tadi komunitas usaha. Ya, banyak komunitas usaha di Jakarta aja banyak banget gitu. Saya di OKOC itu nggak pernah kerja atau nggak pernah mau kerja sendirian. Harus selalu berbarengan. Jadi kita punya 200 penggerak komunitas dan masing-masing punya para anggota. Di Jakarta, satu penggerak komunitas yang namanya Pemda DKI itu 280.000 anggotanya. Ya, 280.000. Bayangin kalau Jarivis masuk jejaring itu nggak usah 10%, nggak usah 1%, 0,1% aja udah wow, banyak banget membantu dan mendorong produktivitasnya teman-teman UMKM di Jakarta. Nah, di seluruh Indonesia kita ada 500.000 jejaringnya. Jadi imagine ya, bayangkan seberapa besar produktivitas mereka bisa meningkat dan kalau diukur oleh Jarivis sendiri ya, aplikasi Jarivis. Maka itu aku bilang yuk kita kolaps gitu. Eca, tadi caranya cukup jelas atau perlu diulang? Jelas banget. Jadi gini ya Pak ya, berarti supaya kita nggak males, ya kita harus bergaul sama orang pinter, kasar gitu biar ketularan pinter dan rajinnya. Terus supaya kita punya bisnis, semangat berbisnis lagi, maksudnya jalanin bisnis ya kita harus bergaul sama orang yang semangat juga. Jangan cuma aku ketularan
energi positif untuk bekerja kerasnya dan berusahanya ya Pak ya. Nah, ngomong-ngomong COVID nih Pak, saya mau nanya, kan saya nih kebetulan orang awam ya Pak, saya kurang paham lah bisnis di Indonesia nih, UMKM terutama, bagaimana sih nasibnya di matanya Pak Indra tuh gimana sekarang? Posisinya tuh lagi gimana gitu di era pandemi ini. Terus menurut Bapak, sebaiknya teman-teman UMKM dan UKM ini melakukan apa sih supaya mereka bisa tetap jalanin bisnisnya mereka di era pandemi ini, Pak? Oke, ini kayaknya nih ya jawabannya kalau cerita agak abstrak, tapi boleh nggak saya share screen? Boleh banget Pak, nggak masalah. Boleh ya? Iya boleh Pak. Boleh aja atau boleh bingit? Boleh bingit. Oke, bentar ya, aku share. Oke, ini aku share. Coba. Udah kelihatan? Ya. Sudah Pak, sudah Pak. Udah Pak, udah kelihatan. Nah, aku slideshow dulu ya. Kelihatannya satu atau dua screen? Presenter view ini Pak yang kelihatan. Oh, presenter view. Kalau gitu saya swap dulu. Siap. Baik, kalau ini gimana? Sip, cepat. Mantap ya? Mantap, mantap. Oke, nah ini di sini angka atau data 2019 ya, tapi kita pakai ini aja karena data terakhirnya adalah seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nih, ini yang tadi ditanya barusan sama Cak. Ya, ini UMKM. UMKM. Jumlahnya ada sekitar 64 juta tambah 800.000 tambah 65.000. Jumlahnya berapa? 65 juta setengah, kira-kira gitu ya. Ya, ya. Nah, atau kurang sedikit. Nah, UMKM itu dia menyerap sekian banyak tenaga kerja. 120 jutaan. Nah, ini ada satu kotak sebelah kiri yang disebut sebagai usaha besar. Usaha besar itu kita sebut konglomerat dan seterusnya gitu ya. Mereka menyerap lapangan kerja, jumlahnya mereka sekitar 6.000 ya usaha besar. Lapangan kerja yang diserap itu kurang dari 4 juta. Sementara mikro kecil menengah menyerap 120 juta. Nah, ini dari segi lapangan kerja. Kalau dari segi GDP atau kontribusi ekonomi UMKM ini kontribusi GDP-nya atau PDB ya, itu 61% terhadap PDB, produk domestik bruto. Atau ekuivalen sekitar berapa tuh? 8.000 triliun. Ya, 8.000 triliun. Nah, jadi kita lihat memang negara bukan cuma Indonesia aja. Bahkan sebesar Amerika sekalipun kontribusinya micro, small, medium atau mereka sebutnya lebih banyak small, medium enterprise itu adalah bigger than 50%. Di Indonesia 61%, terus di negara Eropa tuh sekitar 85%. Itu adalah dari SME-nya. Karena apa? Karena dia menyerap tenaga kerja dan mengkontribusi ekonomi itu more than 50%. Nah, pertanyaan Eca tadi benar. Kondisinya sekarang gimana sih? Kondisinya nih, data saya melakukan riset primer tahun lalu dengan anggota OKOC sendiri, itu mereka melaporkan ada penurunan omset sekitar 30%. Dan ini bisa dipahami kenapa? Karena
mereka yang tadi disebut oleh Mas Gatot itu, mereka belum semuanya, bahkan waktu tahun lalu masih 15% yang paham digital. Nah, digital sendiri juga harus diterjemahkan ke mereka. Kalau mereka dengar kata digital itu langsung gitu ya, ngeri gitu. Digital itu pakai WA aja udah digital sebenarnya. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya gitu, ada sekolah kayak SD kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 gitu. Jadi digital itu jangan pikirin sesuatu yang kompleks, mahal, susah, lama. Ya, tapi kita bisa mulai dari kasih informasi formatnya digital. Kalau dulu kan pakai selebaran ya. Selebaran kasih, udah itu harus punya toko fisik, terus harus ada nama tokonya supaya orang yang lewat-lewat di depannya nengok gitu, oh iya ini toko apa ya, mampir gitu. Tapi begitu pandemi, kan tokonya itu yang lewat di depannya jadi sedikit orangnya. Nah, karena jadi sedikit, berarti informasi nggak sampai kepada calon pelanggan atau berkurang lah minimal. Nah, informasi itu bisa didorong sampai ke calon pembeli itu melalui metode digital. Ya, jadi tadi orang mungkin nggak lewat toko kita, tetapi orang pegang handphone dan orang baca handphone. Nah, kalau informasi mengenai usaha kita sampai ke handphonenya dia, itu sama seperti mereka lalu lalang di depan toko kita, lihat pelang kita, dan ini yang bisa membuat mereka jadi lebih komunikatif, jadi dari informasi lebih komunikatif supaya apa? Ada interaksi, supaya apa? Ada transaksi. Kalau transaksi ada omset gitu. Omset turun karena transaksi turun. Transaksi turun karena interaksinya turun. Interaksi turun karena komunikasinya berkurang. Komunikasi berkurang karena informasinya juga kurang. Nah, jadi maka itu struggling UMKM, tapi alhamdulillah karena kita dampingi terus, itu mereka sebagian kecil memilih untuk berhenti dulu dan pivot, beralih, ya banting setir. Ada yang memilih untuk terus hanya untuk bertahan. Ada yang bergabung. Dan mereka bilang sebisa mungkin penghasilan yang mereka dapatkan dibagi-bagi kepada para pekerjanya. UMKM sekarang sudah mulai meningkat lagi dan mereka katakan udah sekitar 60% in average itu kembali ke yang sebelumnya. Walaupun kita lihat aktivitas, saya kebetulan di TV juga di Antv, saya lihat data ADEX. ADEX itu apa? Advertising atau iklan ya? Iklan ya. Iklan. Itu udah sama seperti sebelum pandemi. Tapi butuh waktu untuk efeknya itu ikutan sama. Ya, jadi orang udah mulai beriklan dan iklannya udah sama seperti sebelumnya. Jadi UMKM itu sekarang maybe 60 to 70% recovery, tetapi kita terus dampingi mereka supaya mereka bisa not only 100% recovery tapi berlipat-lipat dari 100 gitu aja. Kita waktunya udah habis ya? Enggak ya? Belum? Apa saya kelamaan? Belum, Pak. Belum. Sampai 4. Tenang, Pak, tenang. Oke, tenang. Khawatir pertanyaannya tadi, masih banyak soalnya tadi saya lihat. Tapi ini Pak, saya mau nanya dulu nih Pak, kalau misalnya, karena pengusaha itu pasti ada rasa down juga ya Pak, apalagi pas pandemi ini, sorry. Oke, maksudnya pas kayak ada rasa down, mental kayak, aduh gagal deh, aduh kayaknya nggak mungkin deh. Nah, menurut Bapak, di lagi era pandemi gini, nggak bisa ketemu siapa-siapa, pun kan kasar gitu. Kita manusia tuh sosial ya Pak ya, jiwanya sosial. Jadi kalau lagi down, kalau ketemu teman tuh kita jadi happy lagi, jadi semangat lagi. Nah, sedangkan kalau misalnya yang kayak sekarang gini, di dunia bisnis gini, kalau mereka lagi ngedown dengan bisnisnya, baiknya apa ya Pak? Bagaimana ya harus yang mereka lakukan ya Pak ya?
Oke, jadi kalau di Amerika nih, kalau di Amerika itu ada kelompok namanya AA. Apa tuh? Ada yang tahu Apa nggak? tuh Pak? Alcoholic Anonymous, karena negara mereka kan budayanya budaya minum alkohol ya. Nah, tapi kalau yang kelebihan itu mereka ada komunitas namanya AA ini yang saling cerita, sharing aja, berbagi cerita dan solusi gimana mereka menyikapi atau keluar dari permasalahan kebanyakan mengkonsumsi. Nah, kita di OKOJ ini setiap harinya melakukan pelatihan dan pendampingan melalui digital, ya, melalui digital. Karena apa? Kalau kita hadir pagi-pagi udah hadir menyapa, itu orang yang tadinya ya kira-kira aduh down gitu terus ngelihat kok ini ada teman saya yang semangat ya. Tunggu, 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 tunggu. Gimana tuh? Dia makan apa ya tadi pagi? Ah, pengen tahu ah. Nah, terus nanya-nanya gitu. Kok bisa sih seperti itu? Oh, ternyata kuncinya adalah satu, ada tipe orang yang memang dia energinya abundant, banyak gitu ya. Ada tipe orang yang seperti itu. Itu deketin aja. Itu seperti seolah-olah sumur yang airnya penuh terus, jernih, enak, seger gitu. Deketin, ambil sebanyak-banyaknya. They will not mind. Karena apa? Karena yang disebut energi bagus atau baik itu menular. Seperti tadi, wangi menular dari penjual minyak wangi. Jadi kita jangan pusing masalah ketularan, virus ini, virus itu. Tapi ada juga ketularan yang baik-baik. Tadi energi positif, terus insight. Jadi make sure kalau kita secara fisik nggak bisa berinteraksi secara sosial, interaksi sosial, kita lakukan dengan the best means that we have. Atau cara yang kita punyai, atau tools yang terbaik yang kita punyai. Salah satunya adalah ngobrol. Ngobrol santai. Betul, kalau buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin Mas Gatot mungkin belum tahu, ngobras tuh ngobrol santai ya Pak ya, dan kita narasumbernya itu suka beda-beda juga. Jadi lumayan sih kalau misalnya kebetulan kan saudara saya juga ada yang berbisnis ya Pak ya, terus ikutan OKOC juga. Jadi saya juga suka di-share kalau misalnya lagi ada ngobras nih gitu. Ya udah kita suka lihat-lihat nonton juga kayak oh lumayan lah buat nambah-nambah ilmu karena kan pergaulan kita kan pasti beda ya, yang A, B, C gitu. Terus tiba-tiba kita bisa ngobrol bareng sama orang-orang yang beda dari dunia kita, kasarnya gitu. Nah, Pak Indra, aku mau permisi ke Mas Gatot sebentar ya, mau nanya Mas Gatot juga nih. Mas Gatot, aku pengen tahu nih, selama Mas Gatot jalanin bisnis fotografernya dulu, dan juga sekarang jadi vis, aku tuh pengen tahu gimana sih cara memilih rekan kerja atau tim kerja yang bisa sevisi misi sama Mas Gatot dan bisa bikin ayo semangat kerja gitu. Itu tips and triknya gimana cara memilihnya? Oke, cara memilih rekan kerja gitu ya, atau partner gitu ya. Saya selalu cari tim atau cari partner itu yang sifatnya komplement dari saya. Jadi contoh, misal saya sudah memang di background-nya di produk gitu ya, atau di satu bidang ilmu spesifik gitu ya, saya akan cari yang berlawanan juga supaya nggak bentrok nih, nggak yang orang bisnis ketemu orang bisnis juga gitu, tapi ada orang bisa bilang ada orang developernya lah ketemu sama orang bisnis gitu, karena itu nanti akan jadi komplement. Karena pengalaman saya berbisnis itu nggak bisa jadi Superman ya, satu orang itu nggak bisa suruh jualan, kalau ngomongin aplikasi gitu nggak bisa suruh jualan, nggak bisa suruh development, nggak bisa suruh implementasi juga, nggak bisa support juga gitu ya. Pasti ada bidang keahlian masing-masing spesifik. Gitu. Nah, dan saya coba cari partner bisnis yang memang sifatnya komplement gitu. Dan kebanyakan justru bukan dari teman dekat ya. Kebanyakan bukan justru dari teman dekat gitu. Karena saya sempat baca juga ada yang bilang kalau mau bisnis itu atau cari co-founder gitu, jangan cari yang
teman dekat gitu, karena nanti akan jadinya ada perasaan feel yang apa namanya yang nggak enakan gitu, jadi nggak profesional ujungnya gitu. Jadi so far memang ya memang as a profesional aja gitu hubungannya, dan yang kuncinya tadi simpel, saya yang komplement, jadi yang melengkapi, saling melengkapi. Dia nggak bisa di sini, saya bisa di situ, saya nggak bisa di sana, dia bisa di sana, jadi saling melengkapi. Intinya harus cari yang sefrekuensi ya Mas Gatot ya, yang sama-sama punya visi misi dan cita-cita yang sama supaya jalannya lancar. Ya kalau bisa Betul. mungkin jangan teman dekat supaya nggak ada baper-baperan kali ya kasarnya ya. Betul. Karena seperti yang tadi Pak Indra udah ngomong, openness itu kan penting. Kalau misal teman dekat mungkin jadi dianggapnya, wah Mas Gatot nih menganggap saya nggak bisa kerja, nanti takutnya gitu kalau sama teman dekat ya. Dan kalau misalnya sama teman yang nggak terlalu dekat, jadi lebih open lah, lebih gampang masuk kalau misalnya dikasih kritik dan saran, mungkin gitu maksudnya ya. Nah, aku mau balik lagi ya ke Pak Indra yang Mas Gatot. Ya, Pak Indra mau nanya nih, tadi kita balik lagi soal pandemi, soal usaha menurun dan segala macam, terus mulai naik lagi. Terus supaya semangat lagi dengan cara nggak masalah, sekali-sekali ngumpul dan berkumpul dengan orang-orang yang bisa menularkan energi-energi positif yang baik gitu ya Pak. Nah, ada yang nitip pertanyaan Pak, menurut Bapak, petugas lapangan tuh masih eksis nggak ya di era pandemi ini menurut Bapak? Menurut Bapak gimana? Oke. Suara aman ya, suara? Aman Pak, Oke. aman. Tadi aku tambahin ya, jadi kan Eca tadi bilang sefrekuensi. Menerjemahkan sefrekuensi itu sebenarnya menurut saya sederhana. Adalah setujuan. Karena tujuan itu bisa diukur. Kalau tujuan nggak bisa diukur, jangan deket-deket. Jangan diajak. Kenapa? Bisa nyasar. Contoh, misalnya nih, Jari Fish itu, ini ada buku, sebenarnya bukunya udah 20 tahun lalu nih, bukunya keren, namanya Good to Great. Itu dia mengibaratkan usaha itu seperti bis. Bis, kalau yang kita ajak naik ke bis itu adalah yang tujuannya sesuai dengan tujuan si bis itu gitu. Ya supirnya, karena kalau enggak tiba-tiba mau ke Cirebon tapi tujuannya ke Banten, terus dia ngeliat-ngeliat jalan, terus dia marah-marah sama supirnya, gimana sih ini, gue nggak sampai Cirebon padahal tujuannya ke Banten, gue udah jelas-jelas pelangnya tulisannya ke Banten. Nah, untuk itu jadi tujuan itu bisa diukur ya. Kalau sampai Cirebon minimal ada kilometernya, ada pelangnya, welcome to Cirebon kayak gitu ya. Jadi terjemah ini sederhana aja. Kalau kita mau ajak orang gabung atau kita mau belajar dari dia, tanya aja. Bukan nanyanya, tujuan lu kemana sih gitu ya. Nggak gitu juga sih ya, kita ngobrol nanya what do you want to be in 5 years, where do you see us in 10 years kayak gitu-gitu. Nah, kembali ke pertanyaannya, pekerja lapangan itu atau field worker itu kalau nggak ada mereka nggak pernah ada Tokopedia. Yang nganter siapa? Tapi nggak datang ya Pak ya, paket-paket nggak datang ya Pak ya. Bahkan nggak datang. Udah itu istri saya itu pokoknya juara lah kalau urusan GoFood gitu ya. Ke tempat baru manapun dia udah tahu dan dapetin aja makanan yang paling enak gitu. Itu semuanya berkat petugas atau yang di lapangan. Ya, kalau nggak ada pekerja lapangan, selesai itu, nggak ada itu bisnis modelnya. Ya, karena misalnya nih ya, saya cerita di Amazon mereka melakukan delivery by drone sekarang. Mungkin nggak di Indonesia akan terjadi seperti itu? Mungkin jawabannya. Berapa lama lagi? Maybe one more generation. Satu generasi itu berapa sih? 20-25 tahun. Itu satu generasi. Ya, jadi sampai sana anak-anak kita atau cucu bahkan cicit buyut gitu ya
mereka udah develop different skills karena by that time hopefully education system kita udah adjust dia berbasis skill. Jadi udah nggak berbasis hanya knowledge. Karena kalau knowledge aja nanti bisa dibilang sama aja, teori aja lu gitu ya. Padahal teori itu adalah ekstraksi dari applied atau tindakan atau sesuatu hal yang kita lihat ya, kita observe selama ini. Teori tanpa teori kita pasti akan berantakan gitu ya. Seperti pertanyaan aja tadi, aerospace itu gimana sih? Aerospace itu adalah pemahaman terhadap teori gravitasi. Nah, kalau nggak ngerti gravitasi, ya susah bikin pesawat. Bayangin aja kalau kita mau cepet dari lantai 10 ke lantai 1 gimana caranya? Kalau kita nggak ngerti teori gravitasi, ya loncat gitu ya. Tapi kan pasti babak belur gitu. Tapi karena kita ngerti teori gravitasi, kita turunnya pelan-pelan, lewat lift, lewat tangga, supaya tidak terjadi kerusakan. Jadi, in short, pekerja lapangan, bahkan kita sebutnya last mile gitu ya. Last mile itu mil terakhir gitu untuk sampai ke orang itu akan tetap didominasi oleh para pekerja lapangan. So, don't worry guys. Iya kan, karena kan lagi era pandemi ya Pak. Jadi banyak orang yang worry, pekerja lapangan masih bisa dipakai nggak ya, masih bisa dimanfaatkan nggak ya, masih bisa dikerjakan nggak ya, yang kayak gitu kan. Karena kan sekarang PPKM di mana-mana, yang kayak gitu-gitu. Walaupun pelan-pelan sudah mulai terbuka lah pelan-pelan, tapi kan tetap ada ketakutan seperti itu. Nah, selain itu ya Pak, di era pandemi ini kan kita juga udah bukan menuju lagi, sudah di era digitalisasi. Nah, menurut Bapak, di UMKM nih ngaruh nggak sih Pak era digitalisasi buat mereka? Karena kalau kita lihat kan belum seluruh Indonesia yang memahami soal itu. Tapi menurut Bapak sudah berpengaruh belum sih? Nah, kalau di pandemi ini digital dengan UMKM, saya jelasinnya gini ke mereka. Suatu pilihan untuk menginformasikannya melewati langsung tatap muka atau tatap layar, itu pilihan. Ya, kalau mau bekerja lebih cerdas, dua-duanya, tatap muka maupun tatap layar. Karena apa? Karena dua-duanya punya potensinya dan kita bisa aktualisasikan dengan keduanya. Nah, kalau misalnya dia bilang, enggak deh, saya gaptek, susah segala macam. Cucu saya udah sibuk sendiri main game, nggak mau bantuin saya. Ya udah, tatap muka, tetapi itu kan pilihan. Jadi dia harus lebih kencang bersilaturahminya kepada orang-orang. Kenapa? Karena orang-orang tuh nggak lalu lalang gitu ya, lebih dominan di rumah. Nah, caranya gimana? Ya dia samperin satu-satu. Ya kayak pedagang sayur di rumah saya atau sekeliling rumah saya, dia masih keliling tiap hari, dan yang menggunakan jasa dia, wah, nggak ada dia susah. Soalnya nggak semua orang punya, misalnya ya, nggak punya asisten untuk jaga anak yang kecil di rumah, terus mau ke pasar gendong-gendong anak gitu ya. Kalau di luar negeri kan tinggal atau yang menengah ke atas tinggal dudukin di keranjang supermarket, didorong-dorong juga gitu. Tapi kan nggak semua orang seperti itu, dan lebih banyak lagi yang seperti itu. Jadi mereka kalau orang pedagang sayurnya lewat rumah dia, waduh itu solusi banget. Seneng banget buat mereka. Jadi buat UMKM itu yang penting mereka ngerti ada pilihan. Ya, karena kalau mereka bilang begini, aduh omset saya turun, saya tapi nggak ngerti kenapa turun. Nah itu yang kita perlu dampingi gitu ya, kasih akses knowledge, kita dampingin pelan-pelan. Sekarang angkanya udah mungkin berapa ya Mas, katanya udah 25% kali ya yang mulai hijrah, ya istilahnya hijrah ke digital. Tapi masih banyak lagi PR kita, dan nggak usah mimpi 100% lah digital gitu ya. Karena apa? Karena saking seringnya saya ngobras, itu saya tahu signal 4G yang bagus itu adanya di mana. Ya.
Kayak di Bengkulu itu tergantung angin. Di Lumajang tergantung angin juga. Terus di Brebes di atas Saya baru tahu sama. Pak. Jadi saya udah hafal bener. Dari mana nih ngobras? Dari sini. Oke, kita tes signal dulu. Ya, dan misalnya Instagram Live itu kenapa sih saya pilih Instagram Live? Sekalian ngecek signal juga. Karena yang bisa live itu yang stabil signal 4G-nya. Kalau nggak stabil, udah selesai biar pet gitu. Itu aja. Oh, lucu lucu ya Pak ya pengalamannya. Saya baru tahu loh Pak soal sinyal 4G ini tergantung dari angin tuh saya baru tahu loh. Saya kira memang dari sinyalnya aja, energi sinyalnya aja. Oke Pak, kita menuju ke pertanyaan terakhir ya Pak ya sebelum kita dadah-dadah dan foto bareng. Ada saran nggak Pak untuk pengusaha muda atau yang baru merintis usaha? Apalagi di era pandemi ini, pasti kan banyak yang kehilangan pekerjaan, terus mereka tuh pengen bisnis tapi aduh apa gitu kasarnya kan kayak makanan semua bisa bikin nasi uduk misalnya gitu. Kalau misalnya bikin es kopi semua bisa bikin es kopi. Nah dari Bapak nih sarannya untuk pengusaha muda atau yang baru mau merintis apa nih Pak? Sip. Itu pertanyaan penting banget buat generasi muda. Oke, teman-teman yang ada di sini pasti punya HP, betul ya? Di dalam HP-nya itu pasti ada kontak yang disimpan, betul ya? Katakanlah 100. 100 ini, wah, kita dari 100 ini kita kenal baik 50 orang lah gitu ya. Nah, yang 50 ini kita tanyain aja. Kita tanyainnya tapi begini, sebelum kita tanya kita riset sebentar. Di Tokopedia kita lihat apa yang menjadi interest kita. Tokopedia aja saya pakai karena atau Shopee lah antara dua itu karena dia nomor 1 nomor 2 kan. Itu lihat di barang-barang yang kita suka yang terjualnya angkanya paling banyak itu yang paling banyak dibutuhkan. Kan ada tuh angkanya terjual berapa gitu. Itu paling banyak. Itu kita riset dulu kita lihat oh ya di area yang saya sukai barang A, B, C, D atau jasa A, B, C, D ini banyak terjual. Nah, kemudian kita pilih, kita lihat lagi dan itu nomor 1 ya, langkah nomor 1 yaitu kita definisikan siapa yang akan membeli. Number 1. Jadi ini sekuensial berurutan, nggak bisa terbalik-balik. Number 2, saya udah dapat gambaran kira-kira apa yang laku atau siapa yang beli. Habis itu baru tadi yang pertanyaan yang diberikan ke Mas Gatot itu penting banget. Siapa dan bagaimana mengelolanya. Ini nomor 2. Ya, siapa dan bagaimana yang mengelola. Kita punya ide terhadap pasar, tapi kita nggak punya keahliannya, karena kita bukan tadi katanya Superman gitu ya. Kita cuma mungkin tahu keuangan gitu, tapi nggak tahu jualan, nggak tahu bikinnya, nggak tahu yang lainnya. Itu kita harus tahu, punya ide siapa dan bagaimana mengelolanya. Nah, kalau ini udah 2 dapat nih, baru yang ketiga. Apa sih yang mau dijual gitu. Produk atau jasa kah, mamin kah, makanan minuman atau fashion kah atau kerajinan kah. Ya, saya sebut 3 ini karena apa? Karena pangsa pasar ekonomi yang terbesar itu adalah makanan minuman 42%, kemudian separohnya itu fashion 20% atau 18%, terus kurang sedikit sekitar 16% itu adalah kerajinan atau craft. Terus yang lain-lainnya lebih kecil lah, saya sebutnya 3 besar itu. Nah, itu kita tawarkan kepada teman-teman. Tawarkannya itu gimana caranya? Bukan langsung jualan. Bilang gini, bila saya punya gambarnya kita kasih ya, kita riset dikit lah, gambarnya kita kasih. Punya seperti ini, kira-kira tertarik nggak untuk beli? Punya kebutuhan nggak? Oh, saya biasanya beli di toko A. Kenapa? Karena saya percaya
kalau saya kamu percaya nggak gitu ya, kira-kira gitu, ngetes. Kalau dipercaya atau separuh dipercaya, bilang gini, boleh nggak nyoba dulu gitu ya, kalau bagus terusin, kalau nggak apa-apa, we are still friends gitu. Nah, dari data ini kita bisa punya dapat gambaran berapa banyak yang sekeliling kita yang akan melakukan transaksi dengan kita. Nah, dari sini baru kita bisa mulai. Nah, ada nggak cara yang lebih gampang lagi? Kayaknya tuh tadi ribet banget deh. Ribet, susah, panjang. Ada. Jadi namanya dropshipper. Yang tadi bilang terjualnya angkanya misalnya ratusan atau bahkan ribuan gitu. Ya udah kita langsung 3 step membuka online shop di Tokopedia, habis itu klik jadi buka seperti dia, kita copy paste aja, udah itu terus kita jadi dropshipper tanpa punya gudang, tanpa punya barang dan seterusnya gitu ya. Jadi ini caranya, dan ada juga yang yang menjalani, ada yang misalnya contohnya ada yang bilang, oh kalau dropshipper itu nggak halal kalau nggak punya barangnya dulu, asal ada perjanjian, asal ada komunikasi gitu, itu bisa menjadi komitmen bersama dan kita mendapatkan penghasilan dari komisinya. Kira-kira membantu nggak tuh, Cak? Membantu banget, Pak. Karena sebenarnya saya punya ipar, dia juga baru lulus kuliah, tapi kan lagi pandemi ya agak susah cari lowongan kerja ya. Tapi dia kreatif, Pak. Dia kreatif dengan cara dia research. Sekarang banyak yang ibu-ibu WFH ya, yang bekerja tapi tetap WFH. Jadi dia research, ternyata ibu-ibu banyak yang pengen punya piyama tapi bagus. Jadi dia jadi dropshipper akhirnya. Dia dropship, dia cuma bilang, aku nggak punya modal, tapi aku cuma punya modal handphone dan kuota. Akhirnya dia kerja sama dropshipnya itu sama suppliernya, dan ya udah akhirnya dia punya uang jajan sendiri tanpa harus sambil nunggu kerjaan, dapat kerjaan. Jadi benar kata Bapak tadi, banyak Iya. cara banyak cara untuk research, dengan cara lihat di Tokopedia atau di Shopee barang yang laku yang mana, dan tinggal nego apakah bisa jadi dropshipper supaya jadinya halal gitu ya Pak ya. Betul, betul. Piyama yang enak dan keren itu perlu loh, karena kita di rumah terus. Betul, yang nyaman, yang tetap bisa fashionable, yang kalau lagi Zoom masih kelihatan, oh pakai kemeja, padahal mungkin sebenarnya piyama tidur, gitu kan. Ya kan Betul. sebanyak gitu. Kan banyak kalau bapak-bapak tuh biasanya pakai seragam kantor, tapi bawahnya celana tidur, kayak gitu. Iya benar, Yang, celana tidur, celana pendek, sarung. Betul, betul, Pak. yang Betul, karena betul. ngerasa kita cuma tatap layar, jadi yang kelihatan cuma atasannya. Jadi banyak sih yang maksudnya saya salut lah untuk melihat generasi adik ipar saya ini, generasi milenial mungkin ya, atau Gen Z, dia sudah kreatif sambil menunggu dapat kerjaan gitu sih Pak. Baiklah kalau gitu Pak Indra Uno, Mas Gatot,